Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai bank umum. Sebelumnya, izinkan kelompok 3 untuk memperkenalkan anggotanya. Untuk yang pertama, ada Lodi Ramedo dengan NIM 7311419034. Yang kedua ada Rahma Yunika dengan NIM 7311419043. Yang ketiga ada Nadia Salsabila dengan NIM 7311419184. Yang keempat ada Muhammad Niko dengan NIM 7311419184. Yang kelima ada Anada Bagus dengan NIM 7311419194. Yang keenam ada Brian Abitama dengan NIM 7311419199. Yang ketujuh ada Agil Ponco dengan NIM 7311419201. Yang kedelapan ada Rizky Ramadan dengan NIM 7311419206. Dan yang terakhir ada Genta Wisnu dengan NIM 7311419208. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu bank umum. Untuk perbankan sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk bank umum ini sendiri sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari karena keberadaannya sangat bermanfaat dan lebih dekat dengan masyarakat. Bank umum dapat mengeluarkan atau mencetak uang viral dan juga jangkauannya lebih luas daripada jenis bank BPR. Selain itu juga, pada bank umum dapat menganut dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional dan sistem prinsip syariah. Bank umum merupakan bagian dari lembaga keuangan selain bank sentral dan bank perkreditan rakyat. Bank ini biasa juga disebut dengan bank komersil atau commercial bank. Tujuan bank umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tujuan perbankan ialah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, maupun stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Fungsi bank umum secara umum yaitu 1. Sebagai agen kepercayaan, 2. Sebagai agen ekuitas atau permodalan, 3. Sebagai agen pembangunan. Tugas bank umum sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Untuk tugas yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara memilih dari masyarakat luas. Dana masyarakat berbentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan produk lainnya yang sejenis. Tugas yang kedua adalah menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana berarti melempar kembali dana yang telah dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau loanable fund bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah. Untuk tugas yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Servis diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran kredit. Contohnya clearing, penagihan, transfer, cek wisata, kartu kredit, pembayaran, dan lain-lain. Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank umum dibagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Yang kelima, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan atau dengan pihak ketiga. Yang keenam, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Ketujuh, melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang kedelapan, membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kesembilan, melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ke-10, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang ke-11, memberikan jasa lainnya. Jasa lain yang bisa diberikan oleh pihak perbankan antara lain pengiriman uang atau transfer dan kartu kredit. Yang terakhir, yang ke-12, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Resiko usaha bank. Terdapat beberapa resiko usaha bank, diantaranya yaitu resiko kredit, resiko investasi, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko penyelewengan, dan resiko fidusia. Resiko kredit yaitu suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Resiko investasi yaitu kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai pokok portofolio surat-surat berharga, misalnya obligasi dan surat berharga yang dimiliki oleh bank. Resiko likuiditas yaitu resiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Resiko operasional yaitu resiko ketidakpastian mengenai usaha bank yang bersangkutan. Resiko penyelewengan yaitu resiko yang berkaitan dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat hal berikut, yaitu ketidakjujuran, penipuan, dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan, dan nasabah. Yang terakhir, resiko fidusia yaitu resiko yang timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Bank umum menurut jenisnya. 1. Bank devisa. Bank devisa adalah bank yang mendapatkan persetujuan atau ditunjuk oleh bank sentral untuk dapat melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing. 2. Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Kemudian, bank umum yang termasuk dalam kategori bank devisa. Antara lain yang pertama adalah Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau Bank BRI Agro. BRI Agro ini merupakan anak dari PT Bank BRI. Yang kedua adalah Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah merupakan anak dari PT BNI Persero. Lalu yang ketiga ada Bank Bukopin. Bank Bukopin ini bank swasta kelas menengah yang memfokuskan bisnis pada 4 sektor, yaitu UMKM, mikro, konsumer, dan komersil. Yang keempat ada Bank Sentral Asia atau biasa kita sebut Bank BCA. Bank BCA ini juga merupakan bank swasta terbesar yang ada di Indonesia. Yang kelima ada Bank Danamon Indonesia atau biasa disebut Bank Danamon. Yang keenam ada Bank Arta Graha Internasional. Lalu ketujuh ada Bank ICB Bumi Putra Indonesia. Yang kedelapan ada Bank Simniaga. Yang kesembilan ada Bank ICBC Indonesia. 10 ada Bank Internasional Indonesia. 11 ada Bank Ekonomi Raharja. Lalu Bank KNB Keswan. Yang ke-13 Bank Hana. Lalu ke-14 ada Bank Antar Daerah. Ke-15 ada Bank Ganesha. Ke-16 Bank Indeks Selindo. 17 Bank SPI Indonesia. Yang ke-18 Bank Bumi Arta. Dan yang terakhir ada Bank Himpunan Saudara 1906. Bank umum yang termasuk bank non-devisa antara lain Anglo-Mas International Bank, Bank Artos Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Bisnis Internasional, Bank Jasa Jakarta, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Ina Perdana,
Bank Harda Internasional, Bank Fama Internasional, Bank Sahabat Sampurna, Sentra Taman Nasional Bank, Bank Dinar Indonesia, Bank Mayora, Bank Mitra Niaga, Bank Multi Arta Sentosa, Bank Nasional Nabu atau Alfindo Sejahtera, Bank Panin Syariah, Bank Master Bank, Bank Pundi Indonesia Tbk, Bank Royal Indonesia, dan Bank Sahabat Purba Danarta. Dan pembahasan yang terakhir adalah sumber-sumber dana bank. Dana yang bersumber dari dalam bank atau internal yaitu 1. Modal yang disetor oleh pemegang saham, 2. Cadangan-cadangan, 3. Laba yang ditahan, dan 4. Dana dari penjualan saham. Dana yang bersumber dari luar bank atau eksternal, 1. Dana dari masyarakat seperti tabungan, simpanan berjangka, rekening giro, dana transfer, dan setoran jaminan. 2. Dana dari lembaga keuangan lain seperti call money, pinjaman antar bank, BLBI, SBPU, dan fasilitas diskonto Bank Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.